Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Eliza Nuria. Saya berasal dari kelas PAI 3A dengan NIM 2121049. Di sini saya akan melaksanakan tugas UTS dari mata kuliah Akhlak Tasawuf yang diampu oleh Bapak Sigi Tri Utomo. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan UTS dengan melakukan ceramah, dan saya akan memilih tema sabar dan ikhlas menurut tasawuf. Berikut video ceramah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu walaupun secara daring dalam keadaan yang sehat walafiat. Tak lupa, salawat serta salam selalu kita panjatkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kelak syafaatnya akan selalu kita nanti-nantikan di Yaumul Qiyamah. Dan semoga kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya kelak di Yaumul Qiyamah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan ceramah yang bertemakan sabar dan ikhlas. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehidupan ini sudah diatur oleh Sang Maha Pengatur kehidupan. Kita sebagai hamba hanya kuasa menjalaninya. Tentu kita hidup pasti mencari kebahagiaan, kesenangan, keamanan, dan kenyamanan hidup. Namun tidak serta-merta orang lalu bahagia, senang, dan damai dalam hidupnya. Kehidupan ini dihadapkan dengan dua macam bahagia, yaitu sengsara atau suka dan duka. Apabila kita menjalani hidup ini dengan ikhlas, maka akan memperoleh kenyamanan dalam hidup, serta didampingi dengan sifat sabar dalam hidup, akan lebih bermakna hidup ini. Mari kita melihat penjelasan Allah melalui kalamnya bahwa kunci kebahagiaan hidup di dunia ini adalah sabar dan ikhlas. Kunci kebahagiaan hidup itu ada dua. Yang pertama adalah sabar. Dalam surah Al-Furqan ayat 75 telah dijelaskan yang artinya, mereka itulah adalah orang yang dibalasi dengan martabat yang tinggi dalam surga karena kesabaran mereka, dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. Dalam menjalani kehidupan ini, ada banyak sekali peristiwa yang dialami oleh manusia, mulai dari yang baik dan menyenangkan sampai dengan yang tidak mengenakan atau sangat buruk. Bagaimanapun juga, peristiwa tersebut tidak bisa kita pilih dan pilah sesuka hati. Peristiwa semuanya akan datang silih berganti. Masya Allah. Tidak sedikit peristiwa tidak mengenakan yang singgah. Peristiwa ini yang benar-benar akan menguji keimanan kita. Apakah sabar dalam menjalaninya atau sibuk mengeluhkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ujian tersebut akan datang terus-menerus. Ujian-ujian yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ini akan menjadi pahala dan meningkatkan derajat kita di hadapannya. Dengan catatan, kita sabar dalam menjalani ujian tersebut. Masya Allah. Dengan kesabaran penuh, Allah akan menjadikan ujian tersebut menjadi sebuah anugerah yang maha dahsyat. Sejatinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menguji hambanya dengan ujian yang berbeda-beda dan sesuai dengan kemampuan hambanya. Ada yang diuji dengan harta benda, ketakutan akan kelaparan, dan lain-lainnya. Sebagaimana yang telah terdapat dalam Al-Quran yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ
kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Sebagai seorang muslim yang baik dan merasa beriman, tentu kita harus bisa berlaku sabar atas apapun yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan kepada kita. Hal ini karena setiap ujian yang datang adalah kiriman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu bahwa kita mampu untuk menjalankannya dan menyelesaikannya. Bahkan Allah sendiri telah mengatakan tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuan hambanya tersebut. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala jika mencintai suatu kaum, maka Allah akan memberikan cobaan kepada mereka. Barang siapa yang sabar, maka dia berhak mendapatkan pahala kesabarannya. Lalu, barang siapa yang marah-marah, maka dia pun berhak mendapatkan dosa kemarahannya. Hadis riwayat Ahmad. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan cobaan sesuai dengan kemampuan makhluknya. Oleh karena itu, janganlah marah dan kecewa ketika menghadapi peristiwa yang sulit. Sabar sendiri berasal dari bahasa Arab, yakni sobaro, yang artinya menahan diri. Secara istilah, sabar berarti menahan diri dari berbagai masalah, serta menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Landasan sabar adalah menahan diri untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan akal dan syariat. Maka dari itu, sabar bukanlah suatu teori, tapi suatu ilmu yang didapatkan dari tindakan secara langsung. Dalam Islam, sabar dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, sabar dalam menjalankan ketentuan dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah akan menjanjikan surga bagi yang menjalaninya. Yang kedua, sabar dalam menahan diri tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Dan yang ketiga yang terakhir adalah sabar dalam segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Sabar juga termasuk ke dalam rukun iman yang terakhir. Oleh karena itu, umat Islam diwajibkan untuk bisa bersabar akan segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meski ketentuan tersebut buruk untuk kita dapatkan.